Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah dan solusi dalam penerapan UBD dari guru. Nah, anggota dari kelompok 4 ada saya sendiri, Taufik Rizal Abdillah. Saya Novi Aristi. Saya Hasman Nuraisyah. Saya Yubit Caryani. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Kali ini adalah problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai guru. Jadi problematik atau permasalahan serta solusi apakah yang akan terjadi jika menerapkan kurikulum menggunakan kerangka Understanding by Design atau UBD dari sudut pandang sebagai guru. Baik, Understanding by Design atau UBD adalah paradigma pendidikan yang menjalankan perancang kurikulum secara terbalik atau backward design dan dapat mengarah pada pengembangan pemahaman para peserta didik yang lebih mendalam. UBD dimulai dengan tujuan utama yaitu pengembangan dan pendalam pemahaman peserta didik dalam hal ide-ide besar dan bertahan lama dalam disiplin akademik. Untuk mencapai hal ini, peserta didik perlu mendemonstrasikan 6 aspek pemahaman, yaitu kapasitas untuk menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, mengubah perspektif, memiliki empati, dan menilai diri sendiri. Meskipun pendekatan ini diterima secara luas, namun dalam pelaksanaan di lapangan atau di sekolah masih terdapat permasalahan yang muncul atau dialami. Salah satunya adalah permasalahan penerapan kerangka UBD dari sudut pandang seorang guru. Problematika yang sering dialami oleh seorang guru adalah yang pertama, penggunaan prinsip UBD ini masih baru untuk guru. Yang kedua, mengalami kendala dalam mempersiapkan asesmen yang tepat. Kurangnya sumber daya dan dukungan dari pihak sekolah, kurangnya pengalaman membuat rencana pembelajaran dalam menerapkan pendekatan tersebut, serta kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan UBD. Problematika yang selanjutnya adalah kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum UBD menyebabkan munculnya kesulitan dalam menerapkan UBD. Keterbatasan waktu kepala sekolah dan wakil kurikulum untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD menjadi penyebab guru belum terampil dan sepenuhnya menerapkan kurikulum UBD dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. ya, dan selanjutnya ada solusi yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, memberikan sosialisasi mengenai penerapan prinsip UBD kepada guru. Yang kedua, berdiskusi dengan guru lainnya di sekolah yang juga menerapkan pendekatan UBD. Berbicara dengan kepala sekolah atau ke koordinator program untuk membahas kebutuhan sumber daya. Melihat kembali unit yang telah direncanakan sebelumnya dan mencoba untuk merevisi rencana pembelajaran agar sesuai dengan prinsip-prinsip UBD. Mengidentifikasi konsep utama atau inti perlu dipahami oleh peserta didik dan membuat daftar pertanyaan terbuka yang dapat membantu memahami konsep utama tersebut. Lalu menghadirkan praktisi untuk memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan kurikulum UBD. Yang terakhir, wakil kurikulum dapat melakukan pembinaan terhadap guru agar dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum UBD, dan pihak kepala sekolah perlu menjadwalkan monitoring untuk ikut andil memantau pelaksanaan kurikulum UBD di sekolah. Dalam mewujudkan pembelajaran untuk pemahaman learning for understanding melalui metode Understanding by Design, guru perlu mengambil 3 langkah penting. Langkah pertama, guru harus terlebih dahulu mengidentifikasi hasil belajar yang diinginkan. Guru perlu mendata apa saja yang seharusnya diketahui, dipahami, dan mampu dilakukan oleh peserta didik, dan pemahaman seperti apa yang diinginkan oleh pendidik. Sesudah itu, guru menentukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa peserta didik benar-benar memahami materi belajar, dan tahapan terakhir, guru menyusun rencana kegiatan pembelajaran menggunakan prinsip. Baik, Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Menurut Narudika tahun 2014, efektivitas penerapan pendekatan UBD dalam penyusunan
rencana pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaannya di SMPN Stella Dus 2 Jogja. Yang kedua ada Pertiwi et al. Tahun 2019, perencanaan pembelajaran fisika tentang rangkaian seri dan paralel resistor menggunakan UBD. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan atau memberikan saran, dipersilahkan. Ya, Sisil. Yang main dulu. Gimana sih? Ya, Izin bertanya, silahkan sih Pak. menurut kelompok kalian, bagaimana cara memberikan pemahaman dan pengertian kepada guru mengenai kerangka pembelajaran UBD? Karena kan ini termasuk Baru termasuk baru untuk di kalangan pendidikan. Menurut kalian gimana caranya? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Mau menambahkan? Ya. Sabar dulu. Nggak ada lagi. Ini jawaban dulu. ini yang mensosialisasikan UBD ini ke gurunya Iya. Kan kalian bahas tadi tentang Iya, sebagai guru. Iya. Ya jadi ya buat guru-guru di sekolah. Izin menjawab pertanyaan dari Nur Syifa. Tadi pertanyaan bagaimana memberikan pemahaman dan pengertian kepada guru mengenai kerangka pembelajaran baru yaitu UBD ya. Menurut kelompok kami, untuk guru dapat paham dan mengerti tentang UBD itu pertama-tama kita perlu kasih latar belakang kayak konsep dari UBD itu apa sih gitu. Nah itu yang pertama. Lalu kalau yang kedua kita sudah memastikan tuh bahwa siswa-siswa benar memahami materi yang diajarkan dan mampu mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Jadi kayak guru tuh lebih menekankan saat pembelajaran peserta didik sudah sesuai dengan tujuan yang diajarkan apa belum. Lalu berikutnya menjelaskan struktur dari UBD itu sendiri. Yang pertama ada identifikasi tujuan pembelajaran, lalu ada memberikan asesmen, dan yang terakhir itu tadi ada merancang kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita memberikan contoh penerapan UBD di dalam kelas, kayak bagaimana merancang unit pembelajaran menggunakan pendekatan UBD. Jadi sebagai mahasiswa yang ingin mengenalkan pembelajaran UBD itu, kita juga perlu bisa untuk memberikan contoh atau bentuk modul dalam bentuk Gini, simpelnya intinya kan kita sebagai guru yang maksudnya yang sudah paham lah akan prinsip UBD, terus mau memberitahukan kepada guru-guru lain yang belum memahami atau belum familiar sama konsep prinsip UBD. Nah, itu bisa kita lakukan dengan sosialisasinya kepada guru-guru, tapi kita harus mendiskusikan atau membicarakannya terlebih dahulu pada waka kurikulum, karena kan yang mengatur kurikulum dan lain sekolah kan waka kurikulum. Jadi kita berbicara ataupun diskusi dulu sama waka kurikulumnya. Nah, nanti waka kurikulumnya baru menyampaikanlah ke guru-guru gitu yang di sekolah bahwa misalnya ibu-ibu kita hari ini sosialisasi prinsip UBD yang akan disampaikan oleh ibu ini. Terima kasih. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Kak Sisil? Ya,
udah kasih silang katanya nggak jadi. Ya, mungkin sekian presentasi yang kami lakukan dari kelompok 4. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya. Yes,